Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ke informasi lain pemirsa, Badan Reserse Kriminal Umum atau Bareskrim Polri mulai mengusut kasus dugaan penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan. Kasus ini mengemuka karena sejumlah korban buka suara hingga mengklaim kerugian akibat dugaan tindak pidana itu mencapai 1,2 triliun rupiah. Kasus dugaan penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan yang belakangan heboh di media sosial mulai menjadi perhatian Bareskrim Polri. Belakangan, Bareskrim sudah memulai membuka penyelidikan atas kasus tersebut. Kendati belum dirinci bagaimana motif dugaan tindak pidana ini, polisi telah memprofil terduga pelaku penipuan. Selain heboh di media sosial, beberapa korban sebelumnya juga melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Mereka pun buka suara bagaimana modus dari investasi ini. Salah satu korban bernama Richard Adi misalnya. Ia diiming-imingi keuntungan 20 hingga 25% dari dana yang diinvestasikan. Proyek investasi antara lain seperti pengadaan alat pelindung diri, alat tes antigen, dan alat tes swab. Ya, selalu open slot ke kita, ada proyek A, B, C, dan D. Proyek A ini nilai modalnya sekian, keuntungannya sekian, dan akan cair tanggal sekian. Ketika ditanya apakah ada SPK-nya, sorry saya sudah lihat SPK-nya tapi tidak bisa di-share karena itu confidential dan lain sebagainya. Selalu beralasan seperti itu. Terakhir ke beliau ketika saya sudah tarik modal dan segala macam, terkesan sedikit memaksa. Jadi minta tolong ke saya terus untuk cariin dana. Otoritas Jasa Keuangan sebetulnya sudah mengingatkan masyarakat tentang modus-modus investasi bodong yang salah satunya menawarkan keuntungan dengan nilai yang besar. Untuk itu, dalam situasi pandemi ini masyarakat juga dapat lebih bijak dan tak gampang tergiur dengan investasi yang menawarkan keuntungan besar. Menengok selama ini, kedok investasi bodong hampir selalu sama. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas kasus penipuan investasi alat kesehatan ini, kami akan langsung membahasnya bersama Dirti Pideksus Bareskrim Polri Brigjen Polisi Wisnu Hermawan. Selamat malam Pak Wisnu. Pak Wisnu, sudah sejauh mana penyelidikan terhadap kasus dugaan investasi bodong alat kesehatan ini? Apakah pelaku sudah ditangkap, Pak? Baik, terima kasih Pak Zakri. Jadi kasus ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Dan saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan beberapa masyarakat, ada beberapa guru, dan juga membuka desk pelaporan bila ada masyarakat akan melaporkan kembali. Saat ini perkara tersebut sudah dinaikkan ketika penyidikan. Bahkan dalam gelar malam sudah menetapkan 3 tersangka yang diduga pelaku tindak pidana tersebut. Satu di antaranya sudah tertangkap dan 2 lagi kita cekal dan kita masih melakukan pencarian terhadap 2 tersangka tersebut. Baik, 3 tersangka sudah ditetapkan begitu Pak. Ini sebenarnya seperti apa Pak modus yang dilakukan? Bagaimana mereka mendapatkan para korban ini? Apakah para korban ini merupakan teman atau melalui apa? Seperti apa Pak? Jadi modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka itu menyampaikan ada suatu SPK, surat kerja dari beberapa dinas lah kita sebutnya dinas kesehatan, ada juga dari dinas Kemendikbud juga ada yang mengatakan bahwa apabila para korban menyetorkan sejumlah uang namanya suntik modal akan mendapatkan cuan ataupun rezeki ataupun bunga sebesar 10-30%. Itulah yang membuat para korban ini tertarik untuk bergabung dengan 2 PT tersebut. Yang di mana 3 tersangka ini adalah para direksi dari PT yang seolah-olah mempunyai SPK dari beberapa dinas kesehatan ataupun Kemendikbud tadi. Oke, jadi itu yang ditawarkan dan ada janji imbalan yang cukup besar begitu ya Pak ya, yang dijanjikan oleh tersangka. Nah, kemudian apakah ada minimum setoran gitu Pak dari para korban ini terkait dengan investasi bodong ini Pak? Kalau saya lihat investasi ini bentuk seperti piramida ya, artinya membuat satu paket-paket.
Kalau paketnya 2,5 juta, dia akan mendapatkan 100.000. Makin besar dia menyetorkan uang, makin banyak dia dapat bunganya. Karena ketertarikan itu, para korban itu mengundang, mencari investor lainnya, seperti saudaranya, kemudian teman-teman untuk bergabung dengan paket-paket tersebut. Bahkan di sini di laporan tersebut ada yang mengumpulkan uang saudara-saudaranya mencapai 46 miliar dengan janji 1-2 bulan dikembalikan sebesar 52 miliar. Namun setelah ditunggu selama 2-3 bulan ini tidak ada, bahkan orang tersebut menghilang dari bisnis tersebut. Oke, sudah berapa lama ini artinya Pak Wisnu dari investasi bodong ini berjalan, Pak? Kalau bisnis proses dan suntik modal aset tersebut sejak Maret 2020 ya, sejak kecil 2020, kemudian berkembang sampai Desember 2020 dan baru terhenti di Desember 2021. Jadi kurang lebih sudah hampir setahun proyek ataupun sistem yang dibuat dalam bisnis suntik modal ini. Baik. Pak Wisnu tadi ada katakan ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan. 3 tersangka ini apa kaitannya Pak? Apakah memang mereka bersama-sama atau bisa dikatakan ini adalah sindikat begitu Pak Wisnu? Dari 3 tersangka tersebut ini adalah 2 direksi. Satu direksi dari PT Ardira Medika Utama dan direksi Ina Medika Persada. Mereka ini yang menjadi top up-nya. Jadi yang dia mengundang atau mencari downline-nya itu seperti Vini, kemudian Cia dan Adnan itu untuk mencari nasabah-nasabah. Nah, ini yang disampaikan tadi, apabila masyarakat memberikan uang simpan uang lebih banyak, dia akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Yang sudah diiming saat itu juga para pelaku ini juga membuat satu testimoni di beberapa media sosial bahwa untuk mendapatkan uang atau cuan langsung saja dengan kami yang telah mendapatkan SPK. Jadi sponsor itu sangat disampaikan selalu terus-menerus melalui media sosial. Bahkan ada beberapa testimoni yang mengatakan bahwa proyek yang benar, proyek yang halal dan pasti menguntungkan. Ini yang membuat para korban percaya ada proses ini. Baik, dan PT yang tadi Anda sebutkan itu memang benar atau fiktif Pak? Dan berapa banyak korban yang tertipu dari investasi bodong ini Pak? Kalau kita lihat PT tersebut ada, ya di Tuhan ada, namun kantornya saat ini sudah ditutup, dikunci, ya kita polis lain dan siap berapa banyak korbannya kita masih datakan. Namun dugaan ini dari pelaporan informasi yang kita dapat bahwa kurang lebih kerugian itu 1,2 triliun. Namun masih kita dalami, kita kerjasama dengan teman-teman dari PPATK untuk men-trace rekeningnya. Juga kita telah membuat beberapa rekening, bahkan kita juga sudah mencekal 3 tersangka tersebut supaya tidak lari ke luar negeri. Baik, artinya juga tersangka ini bisa terus bertambah juga ya Pak ya? Kami mungkin pastikan dan kami juga membuat desk laporan. Silakan nanti masyarakat yang merasa tertipu akibat investasi bodong ini silakan melaporkan pada kami khususnya di ini. Baik, terima kasih Dirtipi Deksus Bareskrim Polri Brigjen Polisi Wisnu Hermawan sudah bergabung bersama kami.